Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 mengenai tokoh dan penemuan dengan subtema penemuan yang mengubah dunia, muatan PPKN. Nah, sebelum belajar, kalian bisa menyiapkan alat tulis dan buku paketnya. Jangan lupa catat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Oke, sudah siap kan? Kita langsung lanjut ke materi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Tetapi walaupun penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, kita harus tahu mana yang hak kita dan mana yang bukan hak kita. Karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Kita juga bisa mendapatkan hak apabila kita telah melaksanakan kewajiban kita. Hak yang kita dapatkan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Karena apabila tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab, maka kita akan mengurangi hak orang lain. Nah, contoh dari hak itu misalnya, kita berhak untuk mendengarkan lagu atau musik dari radio di rumah. Namun, kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras, karena dengan begitu kita telah mengganggu tetangga yang juga memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan di dalam lingkungan. Berikut contoh hak untuk anak, misalnya hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua, hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Nah, selain itu ada beberapa contoh hak anak di rumah, misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, didengarkan pendapat oleh orang tua, dapat tidur dengan nyenyak, dapat makan dan minum dengan baik, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama saudara. Anak juga mendapatkan hak untuk mengeluarkan pendapat. Selain itu, ada beberapa contoh hak anak di sekolah, misalnya mendapatkan ilmu dari guru, memakai fasilitas sekolah, menjadi anggota perpustakaan sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Selain itu, anak juga berhak untuk mendapatkan teman, anak juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, selain itu, ada juga hak di lingkungan masyarakat. Misalnya, anak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Anak dapat menyampaikan pendapat, anak dapat berteman dengan siapa saja. Selain itu, anak juga mendapatkan hak untuk kesehatan, hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak mendapatkan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Nah, ada juga hak ketenangan dalam beribadah. Nah, hak sebagai warga negara juga diatur dalam pasal di dalam undang-undang. Misalnya, pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Selain itu, hak juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, selain itu, terdapat juga di pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu, ada juga di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nah, selain itu, ada juga di pasal 27 ayat 2 yang bunyinya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, berbicara dengan hak juga harus kita laksanakan dengan tanggung jawab, sehingga kita juga harus mempelajari mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab atau menanggung akibatnya.
Artinya, kita dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah kita lakukan, atau kita bisa menanggung akibat, baik akibat yang baik ataupun akibat yang buruk, atas apa yang telah kita lakukan. Itulah arti dari tanggung jawab. Nah, selain itu, ini ada beberapa manfaat mengenai tanggung jawab. Misalnya, kehidupan masyarakat akan sejahtera, hak kita akan terus diberikan, terjalinnya kerukunan. Contoh dari tanggung jawab itu sendiri, misalnya menggunakan barang dengan hati-hati, menyimpan barang atau benda ketika sudah digunakan, merawat barang milik kita, membayar pajak, dan mengembalikan barang yang telah kita pinjam. Itu merupakan contoh dari tanggung jawab. Selain itu, contoh dari bentuk tanggung jawab yaitu mengerjakan tugas tepat waktu, dan mengumpulkan tugas sesuai dengan perintah guru. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke tugas. Tugasnya yaitu kerjakan kuisis di bawah ini dan kerjakan latihan soal di buku paket halaman 47 muatan PPKN. Sekian yang dapat Bu Alin sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.